Halo Pak Philip, selamat siang. Siang, Bu. Udah lama nggak jumpa ya Pak Iya. ya. Pak, ini kita ngebahas ya mengenai produk Bapak. Aku sebagai interior designer, ini menemukan produk baru nih, membran pengganti plafon. Tapi saya tertarik nih, produk Bapak tuh bisa difungsikan macam-macam ya Pak ya. Bisa kayak di print 3D dan apa. Bapak boleh cerita sedikit? Jadi pada dasarnya kan dia kan membran yang elastis, Bu. Jadi kalau Ibu ada di desain, kita bisa aplikasikan ke misalnya Ibu mau bikin 3D shape gitu, misalnya Ibu mau bikin tabung digantung jadi lampu gantung bisa, mau bikin meja kaki-kakinya ini dinyalain pakai Celux juga bisa, mau bikin misalnya cover kolom, misalkan orang cover kolom pakai metal sheet atau apa gitu, nah sekarang kita bisa dinyalain tuh, Bu. Bisa ya, berarti juga bisa di print dengan berbagai motif berarti Itu juga ya? bisa, iya. Kalau di lantai belum ya Pak ya? Saat Belum ini bisa. masih baru plafon sama wall ya? Dinding, kolom, furniture, Pokoknya enggak yang di floor gitu ya? ya betul. Welcome to SOS Podcast, tempat orang-orang hebat bicara. Welcome to SOS Podcast, Synergy Open Talk Session, tempat orang-orang hebat berbicara. Nah, hari ini kita ketemu Pak Philips Budi Ivandi, CEO dari Celux Selling Indonesia. Melanjuti tadi pertanyaan Bu Pingping ya, bahwa produk ini sudah berapa lama ya Pak? Dan penggunanya kebanyakan yang sedang berjalan ini siapa Pak? Jadi kalau kita itu mulai dari 2011 Pak pada dasarnya. Kita mau 2011 itu kita pakai sebagai kolom. Jadi cover kolom bentuknya kayak mawar gitulah, kayak bunga begitu. Jadi ada 4 di kolom, nah yang sisi satunya lagi karena nggak ada kolomnya akhirnya digantung bunga-bunganya itu biar simetris. Itu pertama kali proyek pertama kita. Dan dari situ mulailah berkembang. Jadi umumnya yang terakhir saya pasang bahkan ada di Peak 2 Pak. Di Peak 2 di apartemen Tokyo, itu yang di lobinya yang ada Royal Tulip itu kan kolomnya nyala tuh Pak. Nah, itu Celux tuh Pak. Ya itu salah satu juga di tempat kita nih yang hasil karya Bu Pingping ya. Betul. Ini coba nyalain dulu deh itu. Yang seperti ini ya Pak ya, jadi ya. Iya, betul Pak. Nah ini ya, nyala gini ya. Ini kan seperti langit gini Pak ya. Kesannya kan kayak bolong Pak. Iya. Jadi kelihatan hidup ya. Berarti membran yang Bapak pakai ini nggak mesti bentuknya selalu flat ya? Nggak harus Bu. Jadi kalau Terserah misalnya Ibu. melengkung atau berbentuk sesuatu, dia tetap bisa cover ya. Berarti kita bisa explore desainnya kayak apa ya, dengan Iya. kayak apa aja gitu untuk desain pakai material membran ya Pak ya? Jadi kita akan bantu Ibu, misalnya Ibu bikin 3D-nya kayak begini nih. Nah nanti ini 3D-nya ini bukan struktur ya, cara bikinnya kayak gimana sih ini supaya bisa jadi gitu misalnya. Nanti kita bisa bantu Ibu. Oke, jadi ada bagian orang Bapak yang bisa bantu kita untuk kita konsul ya. Kita mau 3D kita jadinya kayak gini gitu loh. Nah, Bapak dari tim Bapak ada ya yang bantu support untuk kasih tahu. Dulu kan kita sempat main yang di kanopi luar itu ya Pak ya. Betul. Terus tiba-tiba kan beralih nih ke membran ini. Bisa puter haluan sedikit. Sekarang lebih banyak ke sini, kenapa ya Pak? Jadi saya dulu tuh pertama kali bikinnya kan membran outdoor Pak. Ya. Jadi orang taunya kita itu jualan membran. Tapi untuk outdoor sebenarnya. Nggak ada yang tahu nih apa interior begini. Nah terus kita ngerjain proyeknya Urbani Pak. Ya. Nah Urbani itu ada proyek menggunakan interior membran. Dikasih lampu nyala. Kan pala pusing tuh Pak. Orang barang outdoor, kanopi, ditaruh di indoor nyala lagi kan nggak mungkin Pak pada dasarnya kan. Akhirnya kita mulai cari, ketemulah material ini gitu. Nah dari situ saya ngelihat kalau kanopi itu memang semua orang tahu lah, namanya kan di outdoor. Tapi kan ngerjain kanopi itu kan susah Pak, karena ada struktur besinya, bentuknya aneh-aneh, saya mesti hitung pondasi dan sebagainya lah. Kalau interior kan gampang interior, ya kan? Apes paling apa sih yang kejadian paling kan, gitu kan? Kalau outdoor bisa rubuh segala macam tuh. Kalau interior kan nggak ada resiko gitu. Jadi akhirnya mulai dari situ kita kelar proyeknya, saya mulai push tuh Pak. Makanya sampai sekarang orang lebih taunya Celux ya karena memang awalnya kita yang push Pak di Indonesia itu. Jadi saya ke arsitek satu-satu presentasi. Zaman dulu kan nggak ada kayak sekarang, nggak ada Facebook lah, nggak ada. Cuma ada Google Pak. Zaman dulu tuh cuma ada Google sama majalah. Saya inget banget tuh, jadi andalan saya tuh Google, majalah,
saat pameran Pak. Dan pameran dulu cuma ada Indobuildtek, seingat saya itu. Belum ada yang lain-lain. Nah akhirnya, dan Indobuildtek itu ada sesi di mana kita bisa presentasi Pak. Oh. Nah disitulah saya manfaatkan tuh. Jadi edukasinya sekalian beberapa orang. Kalau nggak satu-satu. Nah sampai sekarang Pak. Makanya orang, dan ini kan nyala Pak. Yeah. Makanya orang tertarik. Dan ini bentuknya bisa, ya kayak si membran outdoor, bentuknya bisa segala macem. Keterbatasan ukuran materialnya ada nggak? Misalnya, apakah wide-nya itu, lebarnya itu harus ada maksimal tertentu. Kalau panjang kan gampang ya, rolan ya Pak ya. Nah, kalau itu lebar, ada 4 meter Bu. 4 meter? Iya, supaya dia tidak melendut. Tidak melendut. Kalau panjang bebas berarti? Sampai 100. Nggak bebas amat Bu, sampai 100. 100, berarti 1 yard ya? 100 meter. Tarik. Nah, kalau sambungan itu Bapak ngakalinnya gimana tuh? Tergantung, kalau Ibu bikin 6 meter, berarti saya sambung frame ketemu frame Bu. Kan Ibu tahu pinggirannya frame nih. Nah, nanti saya frame ketemu frame, back to back, jadi ada gap kira-kira 2 cm di tengah-tengah kanan si frame itu. Jadi kita, let's say kalau misalnya bidangnya itu lebarnya 6, Bapak kan sambung tuh. Ya. Nah, pencahayaannya kalau ada pakai lampu ada masalah nggak biasanya? Ada itu, gelap itu satu Gelap garis itu, sambungannya satu garis. itu, 2 cm. Gitu. Acceptable ya selama ini ya? Jadi dia, ya kalau Ibu bikin 6, jangan sambung 3 sama 3 Bu. Ibu desain misalnya 4, 2, 2, 4, 1, 1, atau misalnya 2, 2, berapa tuh jadi? Iya. Berapa gitu ya, 2, 2, 2 gitu. Ibu desain gitu. Jadi supaya maksudnya ada permainan aja ya? Iya, jadi bagian dari, jadi sambungannya itu adalah bagian dari desainnya itu sendiri gitu. Nah ini kayak gini Pak, barangnya Pak. Nah ya, itu. iya. Nah, ini kan contoh-contohnya Pak. Iya, iya. Jadi awalnya memang kita mulai di Indonesia Pak. Jadi dari, dan saya kan orangnya kan pamali nolak proyek Pak. Iya. Makanya proyek saya tuh sekarang ada di mana-mana karena pamali Pak. Gitu. Jadi awalnya kita dari, Luar negeri juga ada ya? kita udah ada di 5 negara Pak. 5 negara. Still Asia atau udah mancanegara lagi nih? Masih Asia, lagi penjajakan ke Afrika Selatan. Oke, Pak penasaran ya. Celux ini salah satu brand di luar yang Bapak bawa dan besarkan di Indonesia, atau Celux ini brand sendiri yang Bapak bentuk, namanya Bapak ambil sendiri, maksudnya, terus Bapak besarin? Awalnya nggak ada brand ya Pak? Nggak ada brand. Nggak ada brand. Jadi kita cuma bilang Thread Ceiling. Terus saya ketemu sama Pak Alex Bayu Pak. Arsiteknya Jurus. Karena memang saya sering kolaborasi sama Pak Alex, jadi memang kita cukup akrab. Pak Alex itu tuh sedikit ngomel Pak. Lip, lu barang nggak ada nama, bagaimana gue jualan ini? Dia bilang. Speknya kan susah Lip. Iya. Ya kan ada Pak, Thread Ceiling. Emang nama anak lu laki-laki gitu kan? Enggak kan, ada namanya Bambang, Joko, siapa kayak gitu. Anak lu laki-laki, enggak. Dia bilang, oh iya juga ya Pak, cari nama lah. Akhirnya saya mulai tuh Pak, satu kantor voting. Ketemu nama Celux. Sel itu artinya apa? Selnya kayaknya ceiling. Jadi aslinya itu namanya bukan, mereka tuh voting namanya bukan Celux Pak, mereka voting namanya CI Lux, jadi Ceiling Luxury gitu, CI Lux. Cuma Cuma saya ceiling aja susah luxury. ngomong. Iya, udahlah jangan ada I-nya ganti L aja saya bilang. Jadi Celux kan lebih Jadi gampang. selnya itu ceiling, luxnya Harusnya. luxury. Iya, Serius, gitu. oke. Betul sih Pak, kalau jual produk tuh harus brand produknya gampang disebut Gampang sih Pak. diingat dan gampang disebutkan. Iya. Iya. Berarti emang Bapak besarkan di sini ya, bukan brand dari luar, lokal Bukan. brandnya. Big plan-nya Pak buat Celux? Jadi kan punya sekarang tuh saya ada di 5 Pak. Nanti Desember saya mulai pameran di India. Kalau berhasil berarti tembus India. Jadi kita mulai Asia. Nah kalau oke, semua lancar, baru kita mulai keluar dari Asia. Wah, mantap tuh ya. Iya, kecuali ada opportunity kayak misalnya South Africa itu kan bukan di plan sebenarnya kan. Emang Ada orang ada nyari. request. Iya, itu barulah ya oke kita tanggapin. Tapi kalau yang kita niat benar-benar niat, plannya kayak begitu. Ya, Asia dulu ya. Karena ngirim hasilnya susah Pak. Tiap negara kan regulasinya beda-beda, customnya beda. Jadi kita udah keluar nih, nyampe stuck di custom, susah di custom. Nah kayak begitu-gitu tuh yang sakit pala tuh Pak. Kenapa pilih India ya Pak? Kemarin itu saya sempet ada keluarga sih salah satu. Mereka itu bilang susah untuk kirim ke India. Makanya akhirnya mereka pilih jalur buka cabang di Indonesia. Supaya dari Indonesia baru mereka bisa ke India. Orang India itu banyak orang kaya. Dan mereka itu terlalu banyak barang dari Cina. Dan mereka nggak suka barang Cina, Bu. Oh, mindsetnya berarti ya. Jadi orang-orang yang sekawasan itu, jadi India, Pakistan, Bangladesh. Nah mereka semua ini merasa barang Cina itu jelek. Barang India itu bagus. Makanya saya coba masuk dari
Indonesia. Gitu. Kalau produksinya dari China juga ya. Kita produksi di Cengkareng, Pak. Oh, Cengkareng. Oh, lokal. Lokal. Makanya kita ada TKDN, ada apa segala macam ada. Ya, berarti bagus lah. Pasti didukung pemerintah lah ya. Jadi pada dasarnya kita tuh selalu berusaha jualan yang disebut lokal produk, Pak. Karena zaman sekarang ya karena ada kebijakan dari Amerika itu, Pak. Semua orang kan pengen lokal produk tuh, Pak. Cintai produk dalam negeri. Iya, saya mulailah kampanye begitu. Jadi kita akan ke Singapura, kita akan mulai nih showroomnya workshopnya udah jadi segala macam. Harusnya bulan depan kita mulai produksi di Singapura. Produksi maksudnya itu apa ya, Pak ya? Jadi saya bilangnya lebih karena assembly, Pak. Jadi kan kita ngirim kainnya kan gulungan dari Indonesia, kirim ke Singapura. Nanti Singapura tuh tinggal potong sesuai dengan ukuran dan kita welding pinggirannya segala macamnya supaya jadi kayak siap dipasang lah, ya gitu. Oh, berarti yang kayak material buat yang bingkainya itu Bapak juga kirim dari sini ke sini? Iya. Kan kalau mereka udah mulai sono kan berarti kan saya bisa, ya ini lokal Singapura nih, made in Singapura nih, bisa gitu. Tapi kan kalau kayak begitu, bagaimana Bapak bersaing dengan kompetitor di luar negeri ya? Kita selalu aim barang kita, Bapak kalau lihat barang Pak ya, Celux Pak ya, mau bentuknya kayak apapun Pak, apapun bentuknya Pak, itu pasti nggak ada kerut ya Pak? Nggak ada kerutnya. Nggak ada kerut. Pasti nggak ada kerutnya, nggak ada defeknya apa. Karena entah kenapa kalau namanya Celux, ada kerut dikit dikomplain Pak. Wah, sampai pusing tuh, sampai sakit pala tuh. Bahkan kalau misalnya belangkongnya nggak bagus aja itu masalah tuh Pak. Jadi kita selalu oke. Jadi apapun yang terjadi, kita akan sampai klien kita itu nggak ada komplain lagi lah. Zero komplain. Zero komplain, itu target kita. Jadi itu pertama. Yang kedua, jadi yang kita ngandalin itu adalah kalau kualitasnya nggak bisa diomongin Pak. Karena semua ya kalau udah jadi sama. Tapi pelayanan dan after service itu yang penting ya. Itu nomor satu di Celux. Apapun yang terjadi, mau ganti baru semua pun saya nggak masalah Pak. Yeah. Jadi misalnya udah jadi nih, misalnya Bu Ping nggak suka nih, aduh kayak birunya jelek nih. Nggak apa kita ganti baru. Kita nggak masalah. Yang penting puas. Karena kalau jelek saya juga nggak puas Pak. Iya. Kalau saya nggak puas, kantor juga nggak puas Pak. Iya. Ya, jadi memang udah doktrinnya seperti itu. Berarti whole team mindsetnya sudah dibentuknya gitu ya? Kayak begitu ya. Jadi mau mepet, mau apa, kayak pameran mobil itu kan, itu bukan mepet lagi, hitungannya jam itu kan. Masang itu hitungan jam. Ya udah kita siapin orangnya, semua orang pasti teriak-teriak, udah tahu, ya pokoknya harus jadi aja. Pada saat stop, ya harus stop. Harus jadi gitu maksudnya. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita selalu kasih harga yang kompetitif. Gimana caranya kita akan kasih harga yang paling kompetitif lah. Ya cara kita bikin sendiri Pak, apa susahnya? Kalau lihat pemasangan, kalau ini mah plafonnya pendek ya Pak ya. Ya, kalau di mall itu kadang kan ada yang high ceilingnya sampai 7 meter. 7 meter, 10 meter ke atas. Nah itu safety buat pegawainya Bapak itu gimana tuh Pak? Bapak ininya tuh? Komplit Bu, jadi kita ada body harness, lalu yang double, yang cantolannya double tuh saya lupa istilah ada tuh. Terus pakai helm pasti. Udah standar ya. semuanya. Dan ini memang kita spesial pesan tuh Pak. Jadi kalau misalnya ada apa-apa sama orang kita, di rompinya, di helmnya itu pasti udah ada nama Celux ya Pak. Jadi kalau ada apa-apa, amit-amit kejadian, nah orang tahu ini orangnya siapa, tahu kontaknya ke siapa. Oh ini orangnya Celux nih. Jadi kita punya safety vest-nya itu, saya memang spesial taruh logo Celux dan di helmnya Pak. Supaya kalau ada apa-apa orang saya semua orang tahu. Oke Pak. Yang terakhir Bu Pimping mau sampai ngerayanya udah nggak ada ya? Udah nggak ada, belum diminum nih Pak tehnya. Oh iya, kita minum dulu ya. Ini kita dapat sponsor dari Tongji nih Pak. Ya, diminum dulu Pak. Ini produk premiumnya dari Tongji Pak. Enak nih Pak. Wangi, tehnya wangi. Kemasannya juga bagus. Oke Pak, mungkin Bapak bisa sampaikan closing statement ya tentang Celux. Jadi pada dasarnya kalau Celux itu selalu membutuhkan para arsitek dan desainer Pak. Karena kita kayak tukangnya aja Pak. Kita merealisasikan imajinasi dan desain para arsitek dan interior designer. Jadi kita akan bantu sampai hasilnya tuh, kalau misalnya memang pasti ada limitasi lah. Misalnya kalau melengkung mesti ada yang dorong apa segala betul. Tapi kan kita akan diskusikan sampai imajinasinya itu menjadi realisasi gitu Pak. Itulah target Celux sebenarnya Pak. Oke, terima kasih Siap, Pak Philip ya untuk waktunya hadir di SOS Podcast.